Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini kami akan sedikit membahas ya terkait seleksi prioritas ya. Jadi setelah kita memperhatikan website Kemdikbudristek yaitu guru.pppk.kemdikbud.co.id, ternyata belum ada ya sama sekali perkembangan berarti ya untuk pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Oleh karena itu kami akan mencoba kembali menelaah, membahas terkait seleksi prioritas ya. Jadi kita berdasarkan di Juknis Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu terkait seleksi prioritas. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa seleksi prioritas ini berkaitan dengan pelamar prioritas 1, yaitu pelamar yang sudah lolos passing grade pada tahun 2021. Jadi di sini Bapak Ibu harus pahami bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 nantinya itu akan menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi intinya di tahun 2022 ini misalkan P3K 2022 digelar, itu pelamar prioritas 1 itu sudah tidak dites lagi. Nah, jadi nantinya untuk seleksi prioritasnya itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, di sini dikatakan di ayat kedua dari pasal 32, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua ya. Jadi nantinya itu Bapak Ibu akan ada perhitungan nilai ya, akan ada perhitungan nilai terkait pelamar prioritas 1 ya. Nah, di sini jelas dikatakan di paragraf kelima seleksi prioritas pasal 32 di ayat ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu pernah mengikuti seleksi kompetensi 1 ya, dan juga sudah mengikuti seleksi kompetensi 2 di tahun 2021 kemarin. Nah, disinilah ada hasil seleksi yang digunakan Bapak Ibu ya. Jadi hasil seleksi digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama, misalkan ya, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Seperti itu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu di tahap pertama kemarin seleksi P3K 2021 misalkan melamar di jabatan di jenjang SD ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu lolos PG, kemudian tidak mengisi formasi, kemudian lanjut lagi di seleksi kompetensi 2 atau tahap kedua, Bapak Ibu tetap memilih jabatan di sekolah dasar ya, artinya di jenjang SD. Nantinya kalau posisinya seperti itu berarti Bapak Ibu itu lolos PG dengan memilih jabatan yang sama ya, seperti itu kan. Nah, nantinya Bapak Ibu itu akan dinyatakan lulus ya. Jadi Bapak Ibu dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi antara nilai kompetensi 1 dan nilai kompetensi 2 apabila Bapak Ibu memilih jabatan yang sama, seperti itu ya. Tetapi apabila Bapak Ibu memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi misalkan ya anggaplah di seleksi tahap pertama misalkan di jenjang SMP lolos PG tetapi tidak mendapatkan formasi, kemudian di seleksi kompetensi kedua Bapak Ibu anggaplah melamar di SD ya, karena linier, misalkan ada ijazahnya linier dan dinyatakan lulus juga, nantinya itu Bapak Ibu dinyatakan lulus, tetapi untuk nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 dulu yang dilihat. Itulah yang membedakan Bapak Ibu ya untuk perhitungan hasil seleksi tahun 2021 bagi pelamar yang memilih jabatan yang sama dan
tidak memilih jabatan yang sama. Nah, ini terkait dengan seleksi prioritas yang dijelaskan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal itu di sini kita bisa lihat ya di Nah, di sini di mekanisme Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Di sini kita lihat ya untuk mekanisme resmi ya penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini di poin ketiga dan poin keempat ya. Nah, di sini sudah sangat sesuai dengan Permenpan RB nomor 22 tadi, nomor 20 ya tahun 2022. Di sini dikatakan untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Jadi mulai THK 2 ya, yang pertama diprioritaskan, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, kemudian ada honorer swasta. Seperti itu kan logikanya. Nah, pada masing-masing kategori, misalkan di kategori THK 2, di kategori honorer negeri, di kategori lulusan PPG dan honorer swasta, nantinya itu dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, yaitu mulai dari nilai teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan usia, pertimbangan usia ya. Nah, jadi misalkan kalau di dalam satu sekolah, anggaplah di sekolah A misalkan ada formasi 1, guru induknya misalkan 2. Nah, kedua guru induknya ini kan memiliki kategori yang berbeda. Misalkan keduanya ini lulus PG, 1 THK 2, kemudian 1 guru honorer negeri. Nah, kalau kita lihat berdasarkan urutan kategori pelamar, berdasarkan mekanisme penempatan, maka yang mengisi formasi adalah pertama kali di sekolah A itu, karena formasi yang cuma 1 adalah THK 2 dulu ya, karena dia unggul di urutan kategori. Tetapi kalau misalkan ini di sekolah A formasinya 1, guru honorernya 2, dan kategorinya sama, misalnya sama-sama THK 2, nah, ini tidak bisa dilihat urutan kategori karena kategorinya sama. Nantinya akan dilihat nilai terbaik ya. Akan dilihat nilai terbaik sesuai dengan poin 4 ini. Bahwasanya pada masing-masing kategori dilakukan urutan ya Bapak Ibu ya, dilakukan urutan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Ini sudah sangat cocok dengan pasal 32 ya, bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya terkait seleksi prioritas. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.